Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, mata pelajaran Geografi. Selamat datang di kelas Geografi. Kali ini kita akan bahas modul 9 mengenai padat tidak merata. Unit pertama, mengapa penduduk selalu bertambah. Pembahasan pertama mengenai lahir dan mati. Yang pertama ada kelahiran atau natalis. Kelahiran merupakan kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran. Yang pertama, kawin muda, adanya anggapan banyak anak banyak rezeki, anak sebagai jaminan untuk hari tua, anak sebagai lambang kebanggaan, dan masa-masa damai. Dan yang menghambat kelahiran yaitu adanya ketentuan batas umur menikah, rendahnya tingkat kesehatan ibu, adanya program pemerintah yang membatasi jumlah anak, adanya anggapan orang-orang modern bahwa anak merupakan beban bagi orang tua, kemudian wanita karir dan masa-masa perang atau tidak aman. Kematian atau mortalitas yaitu hilangnya nyawa seseorang sehingga ia tidak hidup lagi dan dinyatakan mati. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya dukung kematian tersebut. Yang pertama, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang kedua, perang dan bencana alam atau kondisi tidak aman. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Keempat, rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan. Yang kelima, penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan Ebola. Dan yang menghambat kematian yaitu fasilitas kesehatan yang memadai dan canggih, tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Datang dan pergi. Orang-orang datang dan pergi ini dalam geografi disebut dengan istilah migrasi. Ada beberapa jenis dari migrasi. Yang pertama ada migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, migrasi internasional ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan menetap. Kemudian ada emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari dalam negeri ke negara lain. Kemudian ada repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Kemudian yang kedua ada migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk dalam suatu negara. Jadi dia hanya berpindah di dalam suatu negara aja gitu. Nah, migrasi nasional ini terdiri dari beberapa jenis juga. Yang pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Kemudian ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah masih dalam satu negara, contohnya negara Indonesia. Penyebab terjadinya migrasi yang pertama ada faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya yaitu makin berkurangnya sumber-sumber alam, menyempit atau berkurangnya pekerjaan di tempat asal, alasan kedinasan atau pekerjaan atau perkawinan, adanya tekanan dan diskriminasi, dan bencana alam, peperangan, serta adanya wabah penyakit. Sedangkan faktor penariknya yaitu kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kondisi lingkungan dan keadaan hidup di tempat lain yang lebih menarik dan menyenangkan, serta adanya aktivitas kehidupan yang menarik. Padatan penduduk.
Nah, beberapa kondisi atau keadaan tentang kepadatan penduduk yaitu keadaan kepadatan penduduk absolut atau mutlak, yaitu suatu keadaan negara atau daerah yang sebagian besar penduduknya masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Keadaan kepadatan penduduk optimum yaitu kepadatan penduduk yang berlebihan sehingga sumber daya alam yang ada di negara tersebut tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya. Kemudian kedua, kekurangan penduduk terjadi bila suatu negara jumlah penduduk sedemikian kecilnya sehingga sulit untuk mengolah kekayaan alam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi, baik kepadatan penduduk maupun kekurangan penduduk itu sama-sama memiliki kekurangan dan keuntungan bagi setiap negara. Proyeksi kependudukan. Apa itu proyeksi? Proyeksi kependudukan adalah perhitungan jumlah penduduk bisa menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah pertambahan fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang terjadi di suatu negara. Pertama, kita bisa melakukan proyeksi penduduk dengan membaca angka pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, data penduduk yang dipakai dan dipercaya untuk keperluan proyeksi penduduk berasal dari sensus penduduk yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali dan survei antar sensus yang dilaksanakan pertengahan antara sensus. Ini salah satu contoh bagaimana kita bisa memproyeksikan penduduk Indonesia untuk tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan penduduknya bisa seakurat mungkin ya. Ada rumusnya gitu ya. Ada PN yaitu penduduk pada tahun N yang akan dihitung, kemudian PO itu penduduk pada tahun awal perhitungan, angka konstanta, R angka pertumbuhan penduduk dalam persen, kemudian N jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun keberapa. Contohnya nih, berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat 237.641.326 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,49%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2020? Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan penduduknya mencapai 275.520.864 juta jiwa. Jadi kita bisa memproyeksikan bagaimana pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.